Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga. Babak 83, Tuan Muda telah kembali dan membantai keluarga Qiu. Garis bawahi. Mengapa kamu mengakui aku sebagai tuanmu? Suara Xiao Changtian turun, dan seluruh halaman begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Wajah Wang Jingxian cerah dan lembut, dan alisnya terkatup rapat. Dia tidak mengerti mengapa dermawannya menanyakan pertanyaan seperti itu. Bukankah magang dokter seharusnya untuk menguji dan mengajarkan beberapa keterampilan medis yang sulit? Di loteng, wajah Great Sun Immortal juga menjadi gelap. Senior sebenarnya berencana menjadikan manusia sebagai muridnya. Benua Tian Yuan adalah benua para pembudidaya. Ketika sekte budidaya menerima murid, mereka akan menjalani tes bakat. Hal terpenting dalam kultivasi adalah bakat. Kerja keras diperoleh, tetapi bakat adalah bawaan. Jalur kultivasi bertentangan dengan langit dan sangat sulit. Di dunia kultivasi, bukan berarti tidak ada manusia yang berkultivasi menjadi sosok perkasa. Namun, preseden seperti itu sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin di antara para pembudidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sekte di benua Tian Yuan. Sekte mana yang mau bertaruh pada peluang 1 banding 1 miliar? Peluang 1 dari 1 miliar ini sudah lama mengubur sekte itu seiring berjalannya waktu. Tapi, senior ingin menjadikan manusia sebagai muridnya. The Great Sun Immortal sangat sulit untuk dipahami. Mungkin, ini adalah pemikiran dari sosok perkasa. Kata The Great Sun Immortal dengan ekspresi bingung. Wang Miaoshu, yang sedang berlutut di tanah, memandang Xiao Changtian. Dia terkejut karena Xiao Changtian menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia mengira Xiao Changtian akan menanyakan beberapa pertanyaan medis yang sulit. Tanpa diduga, dia justru menanyakan pertanyaan ini. Wang Miaoshu segera menjawab, untuk mempelajari keterampilan medis yang lebih kuat. Suara Wang Miaoshu nyaring dan kuat. Matanya, yang telah melalui banyak kesulitan dan telah melihat kehidupan banyak orang, juga sangat tegas. Dia tidak punya motif lain. Itu hanya untuk meningkatkan keterampilan medisnya. Mendengar ini, Xiao Changtian bertanya lagi, jadi bagaimana jika saya mempelajari keterampilan medis yang lebih kuat? Xiao Changtian menatap mata Wang Miaoshu. Seolah-olah dia memiliki kekuatan magis yang dapat menembus pikiran Wang Miaoshu. Untuk menyembuhkan luka dan penyakit di dunia, untuk membuat dunia bebas dari penyakit dan kesakitan. Wang Miaoshu berlutut di tanah. Suaranya sangat keras dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Miaoshu memang seorang dokter dewa yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Karakter mulia dan kemurahan hatinya membuat saya menghela nafas kagum. Ekspresi kekaguman muncul di wajah cantik Wang Jingxian. Ini adalah pakar sejati. Ini adalah orang yang berbudi luhur dengan karakter dan integritas yang mulia. The Great Sun Immortal di loteng mengangguk. Karena dia tahu bahwa Wang Miaoshu tidak berbohong. Manusia fana di depannya tidak akan memiliki kesempatan untuk berbohong. Tidak banyak orang seperti ini lagi. Grand Sun Immortal hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Dia adalah seorang kultivator abadi. Meskipun dia mengagumi integritas semacam ini, dia tidak menyetujuinya. Jika seseorang ingin bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam, ia harus memiliki sarana. Di saat yang sama, mereka kejam. Orang bijak seperti itu pasti tidak akan selamat. Bagus. Lalu aku akan menerimamu sebagai muridku. Xiao Changtian melihat ketulusan di matanya dan langsung mengerti bahwa ini adalah lelaki tua yang murni. Lelaki tua yang murni belajar pengobatan dan menyelamatkan orang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, planet ini jauh lebih damai daripada benua Tian Yuan, namun tidak banyak dokter yang dapat mempertahankan reputasi seperti itu. Mampu menyerahkan keterampilan medisnya kepada orang seperti itu adalah suatu berkah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid kedua kami. Aku akan mengajarimu pengobatan. Xiao Changtian berkata dengan suara panjang. Dia mengulurkan tangan dan membantu Wang Miaoshu berdiri. Terima kasih Tuan. Wang Miaoshu sangat gembira saat mendengar ini. Merupakan suatu keberuntungan baginya untuk dapat mempelajari keterampilan medis para pejabat dari seniornya. Hanya setelah perekrutan murid selesai barulah anggota keluarga Wang berjalan dengan senyuman di wajah mereka. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Saya Wang Jingwei, anggota keluarga kerajaan kota panjang umur. Suara Tuan Wang terdengar keras dan jelas.
Dia berdiri di depan Xiao Changtian dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih padanya. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Dokter tidak akan membiarkan orang dalam kesulitan. Xiao Changtian memandang kepala keluarga Wang dengan tenang. Dia memiliki keterampilan medis seorang menteri dan dapat menyelamatkan orang. Namun, dia bukanlah seorang dokter terkenal yang mampu menyembuhkan dunia. Dia juga manusia biasa, dan tidak bisa berkultivasi. Kepala keluarga Wang di depannya jelas berasal dari keluarga kaya, jadi dia juga harus memungut sejumlah biaya pengobatan. Tapi kamu menyelamatkanku. Apapun yang terjadi, izinkan saya membalas budi Anda atas bantuan ini. Wang Jingxian berdiri dan berkata dengan penuh terima kasih. Kalau begitu, bayarkan aku 10 tael emas. Xiao Changtian tidak menolak dan berkata langsung. Bagus. Saat suara Xiao Changtian turun, Wang Jingxian mengeluarkan 10 tael emas dari lengan bajunya tanpa berkedip. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Negara abadi Wang dengan hormat menyerahkan 10 tael emas kepada Xiao Changtian. Ya, Xiao Changtian mengangguk dan menerima tael emas itu, ekspresi puas di wajahnya. Wanita di depannya ini tahu bagaimana membalas kebaikan. Setidaknya dia tidak menyelamatkannya dengan sia-sia. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu hal lain. Alasan kenapa kamu tiba-tiba pingsan adalah karena seorang ahli menyerang secara diam-diam dan menyebabkan jantungmu meledak. Adapun siapa ahli ini, itu urusanmu. Xiao Changtian berkata dengan tenang. Dia menemukan masalah ini selama proses perawatan Wang Jingxian. Luka di tubuh Raja Realem Abadi terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Sekarang, karena ayah Wang Jingxian datang dan membayarnya 10 tael emas, dia tidak punya pilihan selain pergi. Kalau begitu, sudah waktunya untuk memberitahunya tentang masalah ini. Ikuti aku ke atas. Setelah Xiao Changtian selesai berbicara, dia melirik Wang Miaoshu dan membawanya ke atas. Di tempat, dia meninggalkan Wang Jing immortal yang kebingungan dan kepala keluarga Wang dengan ekspresi membunuh. Seseorang benar-benar berani menyentuh putriku. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga Wang mengeluarkan token giok. Token giok itu sangat jernih dan cemerlang, dan ada lampu hijau yang beredar di atasnya. Kemudian, klan Wang keluar dari penginapan dan mengatakan sesuatu pada token giok. Pada saat yang sama, keluarga Lin, di aula murid, seorang pria muda berjubah hijau sedang mengayunkan pedang panjang di tangannya. Ada beberapa tetes keringat di dahinya saat dia berkultivasi dengan serius. Tiba-tiba, pada liontin giok di pinggangnya, lampu hijau menyala, lalu suara keluarga Wang terdengar. Setelah mendengar transmisi suara patriark klan Wang, pemuda itu langsung marah. Ini sungguh tidak masuk akal. Seseorang benar-benar berani menyentuh adikku. Mereka benar-benar bosan hidup. Pemuda itu sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya ke bangku batu di depannya. Dengan percikan, bangku batu di depannya pecah menjadi 2 bagian. Saat aku kembali, aku akan mencabik-cabik orang dalam kegelapan. Babak 84, Guru adalah seorang penggarap abadi. Saat ini, di kota panjang umur, keluarga Qiu, pria berbaju hitam itu duduk di kursi di depan aula dengan ekspresi santai. Kepala keluarga Qiu, saya membantu Anda menenangkan gadis dari keluarga Wang itu. Sekarang, waktunya membayarku, kan? Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan berhutang apapun padamu. Kepala keluarga Qiu juga tersenyum. Dia memegang 2 buah kenari giok di tangannya dan terus memutarnya. Segera setelah, dia bertepuk tangan. Seorang pelayan kurus keluar dengan nampan di tangannya. Nampan itu ditutupi dengan kain merah. Ini adalah upahmu, kata kepala keluarga Qiu sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan meminta pelayannya meletakkan nampan itu di tanah. Terima kasih, kepala keluarga Qiu. Pria kulit hitam itu berkata sambil tersenyum. Dia adalah seorang kultivator abadi, dan budidayanya berada di alam inti emas tingkat kelima. Putra dari kepala keluarga Qiu juga telah dikalahkan oleh keluarga Lin. Kepala keluarga Qiu dan kepala keluarga Wang adalah musuh bebuyutan sejak awal. Putra-putra mereka secara alami berada di keluarga Lin dan juga berjuang untuk mendapatkan tempat murid sekte dalam pada saat yang sama. Namun, Wang Jingtian bahkan lebih kuat dari Qiu Chen. Karena itu, agar Qiu Chen dapat memasuki sekte dalam,
kepala keluarga Qiu menemukan seorang kultivator abadi dan diam-diam menyerang Wang abadi negara. Wang Jingtian sangat mementingkan saudara perempuannya. Jika dia tahu sesuatu telah terjadi pada saudara perempuannya, Wang Jingtian pasti akan segera kembali dari keluarga Lin. Selama periode waktu ini, secara kebetulan itu adalah pertemuan pemilihan murid sekte dalam keluarga Lin. Tanpa Wang Jingtian sebagai lawan, putranya Qiu Chen dan Jiu pasti bisa memasuki sekte dalam keluarga Lin. Pada waktu itu, dengan dukungan sumber daya sekte dalam, putranya, Qiu Chen, akan mampu melampaui Wang Jingtian dalam waktu sesingkat mungkin. Status keluarga Qiu di kota panjang umur akan melampaui status keluarga Wang. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia adalah Qiu kedua. Yang paling penting adalah, orang yang memegang nampan itu adalah seorang ahli yang ditemukan Qiu Chen, negara bagian inti emas tingkat 9. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Selama Wang Jingtian berani kembali, dia pasti akan membalaskan dendam adiknya. Selama dia menyebarkan berita bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Qiu, Wang Jingtian pasti akan datang ke keluarga Qiu untuk meminta penjelasan. Ketika saatnya tiba, dia akan mengatur agar pelayan ini menyergap Wang Jingtian secara rahasia dan membunuhnya dalam satu gerakan, menghilangkan masalah di masa depan. Adapun kultivator berjubah hitam di depannya. Haha, bunuh dia. Kepala keluarga Qiu mencibir. Pelayan itu mengangguk, dan kain merah di piring langsung terbang. Sebuah belati muncul di piring. Apa? Kultivator berjubah hitam terkejut dan hendak menggunakan ki spiritual di tubuhnya untuk membela diri. Namun, cahaya dingin menyala di belati itu. Kultivator berjubah hitam ini hanyalah negara bagian inti emas tingkat 5, tetapi pelayan ini adalah negara bagian inti emas tingkat 9. Hanya ada perbedaan 4 level. Terlebih lagi, pelayan ini diam-diam menyerangnya. Belati itu langsung terbang keluar, dan cahaya kematian yang dingin menebas leher kultivator berjubah hitam itu. Kultivator berjubah hitam itu jatuh ke tanah dan mati. Haha, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Mari kita kubur dia. Kepala keluarga Qiu berkata dengan acuh tak acuh. Di tangannya, kedua buah kenari giok itu masih digulung. Butler, pergi dan sebarkan berita bahwa keluarga Qiu menyerang secara diam-diam. Chener sudah mengirimiku kabar bahwa Wang Jingtian dari keluarga Wang sudah dalam perjalanan pulang. Pada saat yang sama, klan Wang, kepala keluarga Wang sangat marah. Di depannya, Butler Wang menceritakan semua yang dia dengar. Seperti yang diharapkan, keluarga Qiu inilah yang tidak memiliki niat baik. Ketika aku, ZR, kembali, aku pasti akan membuat keluarga Qiu membayar harganya. Kata kepala keluarga Wang dengan marah. Di penginapan, Xiao Changtian membawa Wang Miaoshu ke kamarnya. Silahkan duduk. Xiao Changtian berkata dengan ringan, memberi isyarat agar Wang Miaoshu duduk. Lalu, dia mengeluarkan buku dari tasnya. Ini adalah buku kedokteran yang dia tulis setiap hari. Ketika keterampilan medisnya berada pada puncaknya, dia pernah mempertimbangkan untuk membuka klinik kecil untuk mengatasi masalah makanan dan pakaiannya sendiri. Namun, keterampilan medisnya terlalu tinggi, dan penduduk kota Dayang semuanya kuat. Selain beberapa luka ringan, penyakit, atau penyakit bawaan, hampir tidak ada yang jatuh sakit dalam beberapa tahun. Hal ini membuatnya merasa canggung. Namun, ketika dia ada waktu luang, dia tetap mencatat resep yang telah dia pahami atau metode pengobatan yang lebih baik di buku kedokteran. Bahkan termasuk beberapa metode untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Suatu kali, dia bahkan berfantasi menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk membersihkan dirinya. Apalagi prosesnya tercatat dengan baik di buku kedokteran. Prosesnya sangat detail. Namun, dia telah bereksperimen sendiri, merendam dirinya dalam ramuan obat dan bahkan membuka semua titik akupunturnya. Percobaan berjalan lancar. Cairan obat memasuki titik akupunkturnya dan mengalir melalui meridian dan darahnya. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Rasanya seperti mendapat transfusi. Itu seperti aliran kecil yang mengalir ke sungai. Tidak terjadi apa-apa. Konstitusi tubuhnya juga tidak berubah. Sejak saat itu, dia mengerti bahwa ini pasti ulah sistem bodoh ini. Jika dia tidak menyelesaikan misinya, dia tidak akan diizinkan untuk berkultivasi. Oleh karena itu,
Dia sangat yakin bahwa hanya dengan menyelesaikan misi sistem dia dapat membuka jalannya menuju tak terkalahkan. Ini adalah buku kedokteran yang saya tulis sendiri. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Wang Miaoshu menerima buku medis itu dengan hormat dan ekspresi gembira. Keterampilan medis gurunya jauh lebih tinggi daripada keterampilannya. Kemudian, buku yang ditulis oleh masternya haruslah pengalaman medis dan pengobatan masternya. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik dengan buku seperti itu? Baiklah, tidak ada aturan untuk menjadi muridku. Anda hanya perlu mempelajari buku kedokteran ini dengan serius. Aku ingin istirahat, kamu bisa kembali. Xiao Changtian dengan santai menjelaskan 2 kalimat sebelum memberi perintah untuk pergi. Hari sudah larut, sekarang adalah waktu istirahatnya. Ya, Wang Miaoshu menjawab dengan hormat. Dia mengambil buku kedokteran dan perlahan meninggalkan kamar Xiao Changtian. Buku kedokteran guru, saya harus mempelajarinya dengan cermat. Bahkan jika saya tidak punya banyak waktu lagi, bagaimana saya bisa dikalahkan oleh waktu ketika saya belajar kedokteran? Wang Miao memegang buku medis di tangannya, dan matanya dipenuhi semangat juang. Dia harus belajar kedokteran dengan serius dan cermat. Sangat cepat, dia tinggal di sebuah penginapan di samping Xiao Changtian dan membuka buku medis. Ini, membersihkan sumsum dan mengubah nasib. Wang Miaoshu tercengang. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Apa yang dicatat dalam buku itu jelas merupakan teknik pembersihan sumsum yang tertinggi. Guru adalah seorang kultivator. Bab 85, karena mereka melihatnya, 1. Wang Miaoshu berteriak kaget, karena buku kedokteran di depannya terlalu sulit dipercaya. Di halaman pertama buku kedokteran, ini mencatat jenis teknik pembersihan sumsum. Terlebih lagi, pembersihan semacam ini tidak membutuhkan kekayaan alam tersebut. Itu hanya membutuhkan ramuan biasa. Yang paling penting, itu adalah akupuntur. Selama dia bisa membuka semua titik akupuntur itu, dia bisa sepenuhnya membersihkan esensinya dan mengubah fisiknya. Ini, Wang Miaoshu melihat halaman itu dengan bingung. Dia tercengang. Mungkinkah guru adalah seorang siuxianis? Tapi saya tidak merasakan kekuatan apapun dalam diri penyair. Apa yang sedang terjadi? Wang Miaoshu bingung. Dia merasa sulit untuk memahaminya. Saat ini, suara mendesing. Sesosok muncul di hadapannya seperti embusan angin. Dan Anda, Wang Miaoshu memandang Immortal Dayang di depannya dengan ekspresi bingung. Namun, dia sangat waspada di dalam hatinya. Karena Great Sun Immortal tiba-tiba muncul di hadapannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Great Sun Immortal adalah seorang kultivator abadi. Orang-orang biasa menghadapi penggarap abadi. Pada akhirnya, muncullah ketakutan yang tidak dapat diatasi. Wang Miaoshu, jangan gugup. Aku datang bersama senior, yang juga tuanmu. The Great Sun Immortal menjelaskan dan menangkupkan tangannya pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormatnya pada ruangan tempat Xiao Changtian berada. Mendengar penjelasan dari Great Sun Immortal, Wang Miaoshu mengangguk dan merasa lega. Senior, bolehkah saya bertanya apakah tuanku? Wang Miaoshu ingin bertanya tentang Xiao Changtian. Namun, The Great Sun Immortal memotongnya. Jangan panggil aku senior. Anda benar-benar menjadi murid senior, dan pencapaian masa depan Anda akan berada di atas pencapaian saya. Senior adalah orang paling berkuasa di benua Tianyuan. Tidak ada yang lain. The Great Sun Immortal berkata dengan tegas dengan ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Apa? Guru sebenarnya sangat kuat. Milikku, milikku, milikku. Saya sebenarnya mengira dia hanyalah manusia biasa. Wang Miaoshu berkata dengan tidak percaya. Segera, ekspresi rasa malu muncul di wajah lamanya. Tidak apa-apa, senior tidak akan peduli dengan formalitas kosong ini. Apalagi dia sekarang bersembunyi di dunia fana dan bermain-main. Dia menyebut dirinya manusia fana bagi dunia luar. Jelas, dia tidak ingin diganggu oleh urusan duniawi di dunia kultivasi. The Great Sun Immortal menjelaskan lagi. Aku mengerti. Setelah mendengarkan deskripsi yang agung, Wang Miaoshu mengangguk. Dia bahkan lebih menghormati Xiao Changtian. Pantas saja gurunya mampu mencatat keterampilan medis yang menantang surga dalam membersihkan sumsum dalam keterampilan medisnya. Jadi dia ingin membuka meridiannya dan berkultivasi. Terima kasih Tuan. Wang Miaoshu dengan hormat membungkuk ke arah kamar Xiao Changtian. Kalau begitu,
Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku membersihkan sumsumku. Wang Miaoshu memandang ke arah Dewa Matahari Agung. Anda ingin menjalani proses pembersihan. Da yang abadi tercengang. Bagaimana manusia fana bisa disucikan? Apalagi Wang Miaoshu sudah sangat tua. Proses pembersihan sumsum masih merupakan proses rekonstruksi tubuh. Tulang, otot, dan sari darah akan sangat terpengaruh. Dengan kondisi fisik Wang Miaoshu saat ini, tidak mungkin dia bisa menahan dampak seperti itu. Saya hanya membutuhkan senior untuk melindungi saya. Guru telah menyiapkan segalanya untuk saya. Wang Miaoshu berkata lagi. Jadi senior sudah membuat pengaturan. Karena itu masalahnya, aku akan melindungimu. Dewa Matahari Agung mengangguk. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah hijau yang memegang pedang kembali ke kota panjang umur. Ayah, saudari, karena kita sudah tahu bahwa keluarga Kiyulah yang melakukan ini, ayo pergi dan selesaikan masalah ini dengan mereka sekarang. Wang Jingtian berkata dengan suara yang dalam. Pedang panjang di tangannya telah terhunus, dan niat pedang menyebar. Segera setelah, anggota keluarga Wang yang perkasa langsung menuju keluarga Qiu. Qiu tua, keluar dari sini. Wajah Wang Jingtian dipenuhi amarah. Dia menebaskan pedangnya ke gerbang utama keluarga Qiu, membelahnya hingga terbuka. Tuan muda kedua perkasa. Tuan muda kedua mendominasi. Tuan muda kedua adalah yang terbaik. Seketika, para pelayan keluarga Wang melihat pemandangan ini dan sangat gembira hingga mereka berteriak. Tuan muda kedua memang sangat perkasa. Kapan mereka pernah melihat metode para kultivator abadi? Pedang ini telah membelah pintu hingga terbuka, langsung menimbulkan rasa iri dan pemujaan mereka. Bahkan kepala keluarga Wang mengungkapkan ekspresi sangat puas. Putranya ini lahir dengan bakat luar biasa dan sepertinya telah masuk dalam keluarga Lin. Orang harus mengetahui hal itu di benua Banteng Barat. Keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Mampu menjadi murid salah satu dari 4 klan besar adalah suatu kehormatan tertinggi bagi kota perbatasan kecil seperti kota panjang umur. Klan Wang adalah klan nomor 1 di kota panjang umur. Itu karena Wang Jingtian telah memasuki keluarga Lin dan menjadi murid sekte luar keluarga Lin. Ayo masuk, Wang Jingtian berkata dengan bangga. Dia memimpin semua orang dengan ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Segera setelah, semua orang dari keluarga Wang mengikuti. Semua orang melihat punggung Wang Jingtian, dan dada mereka tanpa sadar membusung. Mereka beruntung bisa mengikuti ahli seperti itu. Di mana keluarga Qiu? Dia berjalan ke halaman keluarga Qiu, tetapi dia melihat tidak ada seorang pun di halaman besar itu. Apa yang telah terjadi? Kepala keluarga Wang juga bingung dan mau tidak mau bertanya. Saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Harta ajaib langsung dilemparkan ke bawah. Segera, semua orang dari keluarga Wang langsung terjebak dalam layar cahaya, tidak bisa bergerak. Pakar, melihat adegan ini, ekspresi Wang Jingtian berubah karena merasakan ancaman. Bayangan hitam itu lebih cepat darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, sebagai murid keluarga Lin, dia memiliki rasa bangga di hatinya. Dia segera mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menikamkan pedang Qi ke arah bayangan hitam. Memotong aura pedang saat hendak menusuk hantu itu. Namun tiba-tiba, sosok hitam itu menghindari pedang Qi. Pedang Qi melolong. Itu menusuk ke tiang kayu. Tiang kayu itu langsung dibelah menjadi 2 bagian dan kemudian ditumbuk menjadi beberapa bagian oleh pedang Qi. Pahlawan macam apa yang bersembunyi? Pergi dari sini. Wang Jingtian sangat marah. Segera setelah itu secara langsung mengaktifkan teknik pedang yang dia pelajari di keluarga Lin. Bayangan pedang. Saat dia berteriak, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Pedang Qi itu membentuk sangkar dan langsung terbang. Mati. Wang Jingtian berkata dengan marah. Kehendak pedang itu seperti tetesan air hujan yang lebat. Namun, di saat berikutnya, semua orang yang hadir dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Karena mereka melihat, babak 86, keluarga Qiu menyembunyikan kekuatan mereka, Tuan Muda akan dikalahkan. Ding! Pedang Qi yang bersiul, itu langsung hancur oleh pukulan pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap, suara besi pecah terdengar. Setelah pedang Qi hancur, pedang panjang di tangan Wang Jingtian juga patah. Apa? Bagaimana ini mungkin?
Tuan mudaku tidak terkalahkan. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Tuan muda, keluarkan semua kekuatanmu dan bunuh orang di depanmu ini. Para pelayan keluarga Wang berteriak satu demi satu. Mereka tidak percaya bahwa senjata tuan muda mereka yang tak terkalahkan benar-benar dipatahkan oleh seseorang. Itu pasti karena tuan muda tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Zeh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Keluarkan semua kekuatanmu. Kepala klan Wang juga berpikir demikian. Menurutnya, kemampuan putranya untuk masuk ke dalam keluarga Lin dan menjadi murid luar berarti bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di kota panjang umur. Bahkan Qiyu Chen dari keluarga Qiyu bukanlah tandingan putranya, Wang Jingx. Hanya Raja Realem Abadi yang memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Karena dia melihat ekspresi Wang Jingtian. Dia melihat Jingtian Wang mengatupkan giginya. Di keluarga Wang, dia memiliki hubungan terbaik dengan Wang Jingtian dan juga paling akrab dengan adik laki-lakinya. Setiap kali adik laki-lakinya mengertakkan gigi, saat itulah dia menemui kesulitan. Sekarang Wang Jingtian mengatupkan giginya, itu berarti dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan musuh di depannya. Adik, apakah kamu ingin membatalkan? Ayo pergi dulu. Wang Jingxian mau tidak mau berkata. Tidak, namun, Wang Jingtian menolak dengan keras. Kakak, kamu diam-diam diserang dan hampir kehilangan nyawamu. Aku harus membalaskan dendammu. Jangan khawatir, saya menjadi murid sekte luar keluarga Lin karena saya memiliki teknik pamungkas. Wang Jingtian berkata dengan dingin. Segera setelah, dia memandang pelayan di depannya dan sudut mulutnya melengkung. Jika tebakanku benar, kamu juga anggota salah satu dari 4 klan besar. Selain itu, kultivasi Anda berada di alam inti emas tingkat 9, yang lebih tinggi dari saya. Pelayan itu terkekeh dan berkata, tebakanmu benar, tapi ini tidak mengubah fakta bahwa kamu akan dibunuh hari ini. Sementara dia berbicara, tangan pelayan itu seperti cakar elang saat dia langsung mengunci leher Wang Jingtian. Jangan sombong. Aku harus membunuhmu hari ini. Wang Jingtian berteriak dengan marah. Cahaya perak menyala di sekelilingnya. Cahaya perak bersinar. Pedang panjang muncul lagi di lengan bajunya. Pedang panjang itu disertai dengan cahaya perak saat menusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, ruangan itu dipenuhi bayangan pedang panjang berwarna perak ini. Ini adalah teknik pamungkasku, pedang pengembalian segudang. Wang Jingtian tertawa keras. Dia mengendalikan pedang di tangannya, dan bayangan pedang juga bergoyang. Di bawah maksud pedang, seluruh halaman keluarga Qiyu bergetar hebat. Beberapa bangunan bahkan hancur berkeping-keping karena tidak mampu menahan tekanan. Merayu, tadi sangat menyenangkan. Tuan muda kedua akhirnya menggunakan teknik pamungkasnya. Tuan muda kedua kami sedang berkultivasi di keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi kuat? 1, 2, 3. Aku bahkan tidak bisa menghitung pedang ini. Sepertinya ada puluhan ribu. Jika aku menusuknya dengan pedang ini, aku akan mengubah orang itu menjadi landak. Hahaha, itu benar, itu benar. Semua orang dari keluarga Wang memandangi hantu pedang Qi di langit dan tertawa keras. Mereka sekali lagi dipenuhi dengan keyakinan. Termasuk Wang Jingtian, sudut mulutnya juga melengkung. Ini adalah teknik pamungkasnya. Dia bahkan bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Tidak sulit baginya untuk membunuh beberapa penggarap Naschen Soul tingkat rendah. Memotong. Wang Jingtian berteriak dan menebas dengan pedang di tangannya, disertai puluhan ribu bayangan pedang di langit. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari 9 langit. Namun, menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, orang di seberangnya tiba-tiba tersenyum menghina. Dia hanya memukul sekali. Ledakan. Niat tinju yang menakutkan langsung bertabrakan dengan bayangan pedang yang memenuhi langit, mengeluarkan ledakan dahsyat. Kaca. Puluhan ribu esensi pedang mulai mengeluarkan suara retak. Bang 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 bang. Niat pedangnya hancur. Pukulan itu menyusul dan mendarat dengan keras di dada Wang Jingtian. Engah. Wang Jingtian memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti bola kempes. Seseorang bahkan bisa mendengar suara retakan tulang di dadanya. Apa itu? Tuan muda kedua, Jingx, adik laki-laki. Semua orang dari keluarga Wang langsung terkejut dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tuan muda kedua yang tak terkalahkan sebenarnya diinjak oleh orang itu, berlumuran darah. Haha, Wang Piaofu,
Klan Wangmu ditakdirkan untuk dihancurkan oleh klan Qiyu-ku hari ini. Pada saat ini, kepala keluarga Qiyu keluar entah dari mana. Di tangannya, dia masih memegang kenari giok. Senyuman sinis muncul di wajahnya saat dia menatap Wang Jingtian dan berkata, jika kamu ingin bersaing dengan anakku Qiyu Chen untuk mendapatkan tempat murid dalam, maka kamu hanya akan mati. Menyerang. Kepala keluarga Qiyu mencibir dan memberi perintah untuk menyerang. Ya, kultivator alam inti emas tahap ke-9 menjawab, jadi dia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke kepala Wang Jingtian. Selama tinjunya mendarat, Wang Jingtian akan mati. Jangan bunuh anakku. Jika kamu mempunyai masalah, datanglah padaku. Kepala keluarga Wang meraung keras dan meninju penghalang susunan. Sayangnya, dia masih manusia fana dan tidak dapat mematahkan susunan yang dibuat oleh para penggarap abadi. Oh, kalau begitu berlututlah untukku dulu. Kepala keluarga Qiyu bertekad untuk menang. Dengan isyarat, dia menghentikan serangan ahli inti emas tingkat 9. Dia memandang kepala keluarga Wang dengan jijik. Dia ingin mempermalukan patriark klan Wang. Anda, mendengar kepala keluarga Qiyu ingin dia berlutut, wajah keluarga Wang langsung menunjukkan kemarahan. Namun, Wang Jingtian berada di tangan seorang kultivator inti emas tingkat 9. Jika dia tidak mahal, kemungkinan besar putranya akan mati seketika. Memikirkan hal ini, klan Wang hanya bisa mengangguk dan setuju, apakah kamu ingin aku berlutut di depanmu? Biarkan anakku pergi. Kepala keluarga Qiyu tertawa dengan nada menghina dan mengangguk dengan santai. Baiklah, kalau begitu aku akan berlutut. Wajah patriark klan Wang menjadi gelap, dan dia langsung setuju. Demi nyawa Wang Jingtian, dia hanya bisa menurunkan seluruh harga dirinya sekarang. Tidak, ayah. Ketika Wang Jingtian melihat pemandangan ini, dia langsung mengertakkan gigi dan matanya menjadi merah. Dia membakar tetes terakhir esensi darah di tubuhnya dan langsung menjadi marah. Dia berdiri. Dia melayangkan pukulan ke kepala keluarga Qiyu. Namun, pakar inti emas tingkat 9 menamparkan dadanya dan Wang Jingtian jatuh ke tanah lagi. Kalau begitu ayo kita bunuh dia dulu. Ketika kepala keluarga Qiyu melihat pemandangan ini, dia juga sangat marah dan berkata langsung. Ya, kultivator inti emas tahap ke-9 mengangkat tangannya dan hendak membunuh Wang Jingtian. Babak 87, Pembersihan Sumsum. Penguasaan pemurnian tubuh. Datang untuk menyelamatkan. Di paviliun Wang Miaoshu. Saat ini, kabut meningkat, dan suhu di dalam ruangan meningkat hingga ekstrim. The Great Sun Immortal berdiri di depan Damu Tong seperti tungku. Wang Miaoshu basah kuyup di dahan pohon besar. Kulitnya merah dan tubuhnya ditutupi jarum perak. Jarum perak itu sedikit bergetar, dan bekas darah merembes keluar dari permukaan tubuhnya. Darah menyatu dengan cairan obat di Mutong dan mulai mengalir melalui meridian dan tubuhnya. Seluruh tubuh Wang Miaoshu basah kuyup di dahan pohon besar. Wajahnya memerah, dan seluruh wajahnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Ekspresinya galak, dan giginya hampir patah. Dia mengertakkan gigi. Terlihat jelas bahwa cairan obat itu seperti serangga kecil di kulit Wang Miaoshu. Itu menyebar ke seluruh tubuh, tulang, dan darahnya. Masih bisakah kamu bertahan? The Great Sun Immortal memperhatikan dari samping, alisnya bergerak-gerak. Metode pembersihan sumsum ini berbeda dengan metode pembersihan tendon dan sumsum para pembudidaya abadi. Namun, rasa sakit yang mereka derita bahkan lebih besar daripada rasa sakit yang dialami para kultivator abadi. Aku bisa melakukan itu. Demi belajar menjadi lebih hebat dalam keterampilan medis, demi tidak ada lagi pasien di dunia ini. Saya pasti bisa melakukannya. Wang Miaoshu menahan rasa sakitnya dan bergumam. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha sekuat tenaga. Begitu Great Sun Immortal mengatakan itu, bayangan matahari muncul di belakang sesepuh. Begitu bayangan matahari muncul, air di dalam Mutong langsung menjadi sangat panas. Itu seperti lava yang bergetar hebat. Wang Miaoshu sudah tua. Di bawaan cairan obat yang mendidih, kulit keriputnya menjadi merah. Wang Miaoshu semakin berteriak, mengeluarkan tangisan menyedihkan yang terdengar seperti babi yang disembelih. Namun, suaranya diblokir oleh Dewa Dayang. Lagi pula, dia tidak bisa mengganggu para senior. Sepanjang perjalanan, ada beberapa kali Wang Miaoshu ingin melompat keluar. Karena suhunya terlalu tinggi, cairan obat masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya menderita. Namun,
Immortal Dayang mendesaknya kembali. Wang Miaoshu sebelumnya memohon kepada Immortal Dayang untuk mendesaknya jika situasi seperti itu terjadi. Ah! Ah! Semua. Di dalam Mutong, Wang Miaoshu mengeluarkan jeritan yang terdengar seperti babi yang disembelih. 15 menit. 15 menit. Waktunya singkat, tapi rasanya seperti bertahun-tahun. Tiba-tiba, cairan obat dalam tong kayu semuanya diserap oleh Wang Miaoshu. Tubuh Wang Miaoshu mulai memancarkan cahaya keemasan murni. Setiap inci pori-porinya membesar dan melebar kembali. Kulitnya berubah dari merah menjadi halus, cerah, dan kenyal, seperti bayi yang baru lahir. Helaian rambut hitam putih yang memenuhi langit mulai berubah menjadi hitam dan indah. Seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang unik. Penguasaan kehalusan tubuh. Melihat Wang Miaoshu di depannya, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Great Sun Immortal. Obat-obatan fana ini benar-benar dapat membersihkan tendon dan sumsum orang tua yang fana sedemikian rupa. The Great Sun Immortal memandang Wang Miaoshu di depannya dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan esensi darah dari kesuksesan besar dalam penempaan tubuh telah membuatnya merasakan tekanan yang menyesakkan. Di kamar Xiao Changtian, Fatih Rongrong duduk di tanah, lengannya terkulai, wajahnya tampak jinak. Baru saja, dia telah menyaksikan api surgawi Phoenix, air surgawi kura-kura hitam, dan kekuatan besar anjing penelan surga. Mereka telah memukul setiap inci tulang, kulit, dan daging Wang Miaoshu jutaan kali. Selain itu, semut kekacauan menggunakan kekuatan suci spasialnya untuk memampatkan ribuan tahun menjadi 2 jam. Hiks, hiks, hiks. Fatih Rongrong duduk lumpuh di tanah. Dia adalah binatang pemakan besi, jadi dia mengikuti kata hatinya. Dia ditakuti oleh saudara-saudaranya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak disengaja. Karena murid guru ingin membersihkan esensi dan sumsumnya, dia tentu menginginkan yang terbaik. Kura-kura hitam berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, setidaknya kekuatannya hampir sama dengan anak kecilmu itu. Jiu Huang, meskipun dia masih seekor semut. Phoenix mengangkat kepalanya yang bangga. Faktanya, ketika Great Sun Immortal menyerang, kura-kura hitam, Phoenix, anjing pemakan surga, dan semut kekacauan semuanya menyerang. Namun, kekuatannya terlalu kuat dan hukumnya berada pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga Great Sun Immortal secara alami tidak dapat merasakannya. Fiuh. Saat ini, Wang Miaoshu sedang duduk di tanah, terengah-engah. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya yang ingin meledak. Faktanya, kekuatan itu berenang-renang di dalam tubuhnya, mendesaknya untuk bergerak. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak tahan lagi. Wang Miaoshu berteriak. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya melesat keluar jendela seperti bola meriam. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Qiu, ekspresi ahli inti emas tahap ke-9 sangat kejam. Ki sejati di tangannya terkondensasi menjadi bilah palem dan hendak menebas Wang Jingtian. Kecepatan pedang ini sangat cepat, dan bahkan menimbulkan ledakan sonik di luar angkasa. Tidak, tolong jangan. Ketika anggota keluarga Wang melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kesedihan. Hehe, teriak, teriak. Bahkan jika Anda berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Hahaha. Kepala keluarga Qiu memasang ekspresi arogan di wajahnya. Matanya dipenuhi keserakahan. Mulai sekarang, dia adalah eksistensi tertinggi di seluruh kota panjang umur. Era pemerintahan klan Wang telah berlalu. Kepala keluarga Qiu tertawa keras. Penghancuran keluarga Wang adalah suatu hal yang pasti. Kecuali keajaiban terjadi. Penggarap abadi. Pada saat ini, Wang Miaoshu, yang sedang terbang di udara, melihat Siuxianis di halaman keluarga Qiu membunuh orang. Segera, dia menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ada energi dalam jumlah tak terbatas di tubuhnya yang akan meledak. Lengannya ditekan ke bawah dan langsung jatuh, langsung mencubit lengan ahli tingkat 9 negara bagian inti emas. Siapa kamu? Melihat lengannya dicubit, ahli inti emas tingkat 9 langsung terkejut. Ini karena dia merasakan kekuatan mengerikan mencengkeram lengannya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mengapa kamu membunuhnya? Wang Miaoshu menatap dingin ahli tingkat 9 negara bagian inti emas ini dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa membunuhmu jika aku mau. Apa hubungannya denganmu?
Pakar inti emas tahap ke-9 mendengus dingin dan mengaktifkan esensi sejati di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh keluarga Qiu bergetar hebat. Dia menginjak ke bawah, dan seluruh keluarga Qiu menyerah dengan dia sebagai pusatnya, membentuk lubang besar. Dia ingin menggunakan metode ini untuk melepaskan diri dari kekangan Wang Miaoshu. Tidak bagus, lari. Dia ingin membakar darah esensinya. Wang Jingtian, yang terbaring di tanah, berseru dengan kekhawatiran di matanya. Semua orang dari keluarga Wang dan kepala keluarga Qiu memiliki ekspresi ketakutan. Ini akan menjadi kenyataan. Babak 88, apakah itu Wang Miaoshu? Apakah tuannya tak tertandingi? Ahli, hehe, silakan. Aku akan menunggu. Wang Miaoshu berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan memiliki kekuatan. Sebenarnya sungguh luar biasa. Guru sungguh sangat kuat. Wang Miaoshu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Isi yang terekam di halaman pertama keterampilan medis masternya sudah sangat menakutkan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya keterampilan medis tuannya. Bahkan, dia tidak sabar untuk kembali dan mempelajarinya dengan serius. Pembudidaya tubuh, meskipun esensi darahmu kuat, di depan palu penghancur bintangku, tubuhmu hanyalah hiasan. Kultivator inti emas tahap ke-9 menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali Wang Miaoshu. Oleh karena itu, seberkas cahaya menyala di atas ring. Kemudian, palu merah muncul di tangannya. Kepala hammer sangat tajam, memancarkan cahaya dingin. Palu itu menghantam Wang Miaoshu. Tidak bagus, perisai meteor. Melihat palu jatuh, Wang Jingtian, yang terbaring di tanah, mengubah ekspresinya secara drastis. Sebagai seorang kultivator abadi di keluarga Lin, dia secara alami tahu bahwa para kultivator abadi pernah mengembangkan harta ajaib yang dapat melawan para kultivator pemurnian tubuh. Di antara mereka, Star Shattering Hammer adalah senjata roh kelas menengah. Dia segera mengeluarkan Meteor Shield miliknya. Itu adalah Meteor Shield milik Tuan Muda. Itu diberikan kepadanya oleh tuannya. Benar, perisai ini mampu menghancurkan gunung di masa lalu. Ini sangat sulit. Semua orang dari keluarga Wang melihat pemandangan di depan mereka dengan cemas. Jika Wang Jingtian telah mengeluarkan perisai ini sebelumnya, mereka akan bersorak dan melompat kegirangan. Namun, pada saat ini, mereka merasa perisai ini tidak ada artinya di depan palu itu. Kaca, seperti yang diharapkan, saat semua orang sudah selesai dengan keraguan mereka, mereka melihat serangan palu mendarat di Meteor Shield. Flying Star Shield yang sangat keras hingga bisa menghancurkan gunung sebelumnya. Dalam sekejap, itu hancur seperti kertas. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Semua orang di keluarga Wang menutup mata satu demi satu, tidak berani menyaksikan adegan berdarah yang akan terjadi. Mati. Jadi bagaimana jika Anda seorang kultivator tubuh? Di depanku, kamu hanyalah tumpukan besi tua. Kultivator di alam inti emas tingkat 9 mencibir. Dia bahkan melihat Wang Miaoshu tidak mengelak atau melawan. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Saat palu ini jatuh, pasti akan merobek pembuat onar di depannya menjadi berkeping-keping. Dentang, palu itu mengenai tubuh Wang Miaoshu, mengeluarkan suara logam. Namun, tidak ada teriakan. Sebaliknya, suara ketakutan terdengar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Suara ketakutan kultivator inti emas tingkat 9 terdengar. Dia melihat ketika Star Shattering Hammer menghantam permukaan tubuh Wang Miaoshu, percikan api benar-benar muncul. Adapun Star Shattering Hammer, itu pecah menjadi dua bagian. Kamu. Negara inti emas tingkat 9 menatap Wang Miaoshu dengan ketakutan di matanya. Dia benar-benar tercengang dan hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Pembunuhan yang kejam. Tidak ada obat untuk orang sepertimu. Wang Miaoshu berkata dengan dingin. Dia meremas pergelangan tangannya sedikit dan seketika, kekuatan besar itu mematahkan tulang kultivator inti emas tingkat 9. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan lagi. Bang! Keadaan inti emas tingkat 9 langsung meledak menjadi awan kabut darah. Bagaimana mungkin? Itu keadaan inti emas tingkat 9, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan klan Wang? Wajah kepala keluarga Qiu dipenuhi rasa tidak percaya. Keadaan inti emas tingkat 9 ini ditemukan oleh Qiu Chen. Terlebih lagi, itu berada di bawah instruksi Master Qiu Chen. Tapi sekarang,
Dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pemikiran di kepala keluarga Qiu. Ya, Wang Miaoshu. Kamu adalah Wang Miaoshu. Saat ini, Wang Jingxian memandang orang di depannya dan mengerutkan kening. Dia merasa pernah melihat pria ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, Wang Miaoshu saat ini bisa dikatakan puluhan kali lebih muda dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kembali ke masa mudanya dari keadaan berusia 80 tahun. Dia berada di masa jayanya, dan dia tampan. Dia memiliki citra seorang tuan muda yang tiada taranya. Itu benar-benar berbeda dari pelipis abu-abu lelaki tua itu. Namun, di antara alisnya, Wang Xian juga bertanya dengan bingung. Dia memperhatikan temperamen di antara alis Wang Miaoshu, jadi dia bertanya dengan heran dan bingung. Tangan Wang Miao, Xian omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa itu Wang Miaoshu? Kepala keluarga Wang menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berjalan untuk membantu Wang Jingtian berdiri. Tiba-tiba, Wang Miaoshu menghentikannya. Cederanya sangat serius. Dia memintaku untuk merawatnya terlebih dahulu. Wang Miaoshu berkata langsung. Cedera Wang Jingtian saat ini sangat serius. Jika dia menyentuhnya dengan santai, hidupnya mungkin dalam bahaya. Saat ini, Dewa Matahari Agung mengikuti. Jadi kamu lari ke sini. Saya pikir sesuatu telah terjadi. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada senior? Taois Biksun memandang Wang Miaoshu, yang penuh darah dan qi, dan menghela nafas lega. Orang ini terluka. Keterampilan medisku saat ini masih belum mampu mengobatinya. Wang Miaoshu memandang Great Sun Immortal. Jangan khawatir. The Great Sun Immortal melirik Wang Jingtian dan berkata dengan ringan. Dia mengeluarkan pil dari cincinnya dan memberikannya kepada Wang Jingtian. Wang Miaoshu, yang sedang melihat Great Sun Immortal dan mendengarkan dia berbicara tentang keterampilan medis. Semua orang memandang Wang Miaoshu dengan tidak percaya. Apakah itu benar-benar Wang Miaoshu? Seketika, semua orang berseru. Bukankah orang di depannya adalah Wang Miaoshu? Meski terlihat lebih muda, namun bentuk wajahnya masih bisa dikenali. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Wang Miaoshu sudah tua sebelumnya? Bagaimana dia bisa menjadi begitu muda sekarang? Ini sungguh aneh. Bukankah ini terlalu konyol? Apa yang sedang terjadi? Semua orang di keluarga Wang mulai berdiskusi, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Uhuk-uhuk. Saat ini, Wang Jingtian bangun. Semua orang dari keluarga Wang buru-buru membantunya berdiri. Kamu tidak perlu membantuku berdiri. Semua lukaku sudah sembuh. Siapa yang menyelamatkan saya? Dari mana dermawan itu sebelumnya? Wang Jingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik, ini Wang Miao. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Miaoshu dan Daois Da yang telah menghilang. Aneh, kemana dia pergi? Negara abadi Wang menggaruk kepalanya dengan bingung. Kemudian, dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Wang Jingtian. Apa, saudari? Menurut apa yang kamu katakan, Tuan dari dermawan Wang Miaoshu adalah ahli pengambilan keputusan. Paling tidak, dia adalah ahli transendensi kesengsaraan, puncak benua. Wang Jingtian tercengang saat mendengar itu. Babak 89, maaf, saya telah menghina Anda dengan Goldel. Seorang ahli transendensi kesengsaraan. Bukankah itu, orang yang paling berkuasa di seluruh benua? Semua orang dari keluarga Wang langsung tercengang. Yang paling terkejut adalah kepala keluarga Wang dan alam Wang yang abadi. Bagaimana mungkin? Saya melihatnya, senior itu jelas-jelas manusia fana. Aura di tubuhnya tidak berbeda dengan manusia. Kepala keluarga Wang bertanya dengan bingung. Iya kakak. Di sampingnya, Wang Jingxian juga menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dermawannya sebenarnya adalah seorang kultivator abadi puncak di benua itu. Di benua Tianyuan, pemimpin sekte dari sekte peringkat 9 seperti seorang kaisar bagi manusia. Belum lagi ahli yang melampaui kesengsaraan. Di mata mereka, itu abadi. Seorang abadi yang agung dan perkasa yang bisa menghancurkan mereka sampai mati hanya dengan satu jari. Jika senior menyembunyikan auranya, bahkan saya tidak akan tahu bahwa senior adalah seorang kultivator, apalagi Anda. Di hadapan ahli seperti itu, saya seperti semut. Wang Jingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata Wang Jingtian, semua orang di keluarga Wang terkejut.
Putri, cepat pergi dan undang seorang ahli. Kita harus berterima kasih padanya. Kami tidak bisa membiarkan senior membenci kami karena 10 tael emas yang Anda berikan kepada kami. Kepala keluarga Wang berkata dengan suara yang dalam, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia pernah mendengar bahwa di mata para ahli itu, uang bagaikan tanah. Faktanya, jika mereka menggunakan uang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para ahli tersebut akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap mereka. Kepala keluarga Wang memikirkan hal ini, dan keringat dingin di punggungnya langsung membasahi pakaiannya. Itu terlalu mengerikan. Dia hampir menyinggung seorang ahli yang tiada taranya. Ya, negara abadi Wang mengangguk dengan berat dan buru-buru bangkit untuk menuju ke penginapan. Adapun kepala keluarga Qiu, Wang Jingtian menyentuh lehernya dengan pedangnya. Di penginapan umur panjang, setelah tidur malam, Xiao Changtian bangun pagi-pagi. Dalam kehidupan ini, ia percaya pada prinsip tidur dini dan bangun pagi. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah begadang untuk berkultivasi. Gadis, kamu. Namun, begitu dia turun, dia melihat Wang Jingxian dengan senyuman indah di wajahnya. Senior, ini salahku. Tolong jangan marah. Saat dia melihat Xiao Changtian, dia langsung berlutut dengan ekspresi yang sangat menyesal. Faktanya, dua aliran air mata mengalir dari matanya yang lembut. Tidak, apa yang kamu lakukan? Xiao Changtian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Senior, ini salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak menggunakan 10 tael emas untuk mempermalukanmu. Semuanya salahku. Tolong hilangkan amarahmu pada keluarga Wang. Wang Jingxian menangis dengan keras. Seluruh wajahnya berlinang air mata saat dia berlutut di tanah tanpa bergerak. Dia hanya memohon dengan getir. Mempermalukanku dengan 10 tael emas. Xiao Changtian tercengang. Apa-apaan? Apakah 10 tael emas dianggap penghinaan? Maka biarkan penghinaan menjadi lebih intens. Pikir Xiao Changtian. Nona muda, bangunlah dulu dan bicaralah dengan jelas. Apakah aku terlihat seperti iblis yang ganas? Kenapa kamu begitu takut padaku? Xiao Changtian berkata dengan bingung. Tidak. Ketika Wang Jingxian mendengar ini, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berdiri. Aku hanya manusia biasa, kenapa kamu begitu takut padaku? Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Manusia. Mungkinkah senior adalah salah satu ahli penyendiri yang telah mencapai kesuksesan besar dalam pikirannya dan kembali ke keadaan semula? Ketika Jingxian Wang mendengar Xiao Changtian berkata bahwa dia adalah manusia fana, wajahnya dipenuhi keraguan. Dia tiba-tiba teringat bahwa novel yang dia baca sepertinya menggambarkan hal ini. Realem Immortal Wang terkejut. Seluruh wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan. Senior, ayahku merasa 10 tael emas yang dia berikan padamu sebelumnya terlalu sedikit, jadi dia memintaku untuk mengundangmu ke klan Wang untuk makan. Setelah memahami poin-poin penting, Wang Jing mengubah strateginya. Pakar seperti itu sedang bermain-main di dunia fana. Kenikmatan terbesar adalah mengalami berbagai keadaan manusia. Oleh karena itu, yang terpenting saat ini bukanlah emas atau hadiahnya. Sebaliknya, agar bisa makan bersama senior dan meninggalkan kesan yang baik di hati senior. Mentraktirku makan. Xiao Changtian tercengang. Tiba-tiba, matanya yang dalam berbinar. Makan malam. Mungkinkah seseorang benar-benar sedang makan? Sebelumnya wanita ini mengatakan 10 tael emas, tapi dia merasa itu terlalu sedikit. Mungkinkah kepala keluarga Wang ingin memberi saya gelombang kompensasi? Saat Xiao Changtian memikirkannya, semakin dia merasa, inilah kebenarannya. Baiklah, Xiao Changtian tersenyum tipis dan setuju. Dia harus menyetujui hal seperti itu. Karena dia telah menyelamatkan seseorang, bagaimana dia bisa menolak jika pihak lain ingin membalasnya? Bukankah ini akan membuat pihak lain merasa bersalah? Seseorang harus memiliki pikiran yang jernih untuk dapat hidup. Bagaimana dia bisa membuat orang lain tidak bahagia? Itu hebat. Senior, ikuti saya. Ketika Realem Immortal Wang mendengar ini, dia sangat gembira. Dia tidak menyangka Xiao Changtian akan benar-benar menerimanya. Karena senior menerimanya, berarti senior tidak marah. Senior bahkan tidak mengambil hati penghinaan 10 tael emas. Hah, itu bagus. Kembalilah dan beritahu ayah untuk memperlakukan senior dengan baik. Jangan beri dia hadiah lagi. Jingxian Wang berpikir dalam hati dan menatap pelayan itu keluar.
Segera setelah, dia membawa serta Xiao Changtian. Taois Biksun, muridku, kalian juga ikut. Bawakan anak kucingku untukku. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya dan berteriak di saat yang bersamaan. Anak kucing itu masih terlalu kecil, jadi dia harus memberinya makan sendiri. Jika tidak, hal lain akan sangat mudah terjadi. Sebelum membuka jalan tak terkalahkan, hal terpenting baginya adalah merawat hewan-hewan tersebut dan hidup sedikit. Hanya dengan bersembunyi seseorang dapat hidup dengan kemampuan terbaiknya. Hanya mereka yang bisa hidup sampai akhir yang berhak tertawa. Xiao Changtian mempercayai hal ini. Namun, segalanya tidak berjalan mulus bagi Dewa Matahari Agung dan Wang Miaoshu di loteng. Tuan, saya tidak berani memelukmu. Seluruh tubuh Wang Miaoshu gemetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan anak kucing itu membuatnya, yang telah mencapai kesuksesan besar dalam body tempering, tidak mampu berdiri dengan mantap. The Great Sun Immortal berdiri di samping, gemetar juga. Dia tidak dapat berbicara lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya anak kucing. Bagaimanapun juga, Anda seorang dokter. Kamu bahkan takut akan hal ini. Xiao Changtian terdiam. Dia berbalik dan hendak naik ke atas untuk memeluknya. Bagaimanapun, Immortal Dayang adalah seorang kultivator abadi yang kuat. Dia tidak bisa membiarkan dia membawa kucing untuknya. Namun, saat Xiao Changtian sadar kembali, dia terkejut. Babak 90, siapa sebenarnya senior? Siapa kamu? Kuot. Xiao Changtian memandang Wang Miaoshu di depannya. Dia tampan, anggun, dan bermartabat. Ini muridnya. Meski tulang dan wajahnya sangat mirip, Xiao Changtian masih ketakutan pada pandangan pertama. Tuan, Anda pasti bercanda. Saya adalah murid Anda. Wang Miaoshu berkata sambil tersenyum. Muridku, lalu bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Xiao Changtian mau tidak mau bertanya. Apakah ini masih lelaki berumur 1 tahun yang sebelumnya? Ini jelas seorang pemuda yang seumuran dengannya. Hanya saja dia tidak setampan dirinya. Dibandingkan dia, temperamennya masih sedikit kurang. Tuan, saya melakukannya sesuai dengan keterampilan medis Anda. Wang Miaoshu memasang ekspresi pahit. Mengapa tuannya menggodanya? Pembersihan otot dan sumsum. Xiao Changtian tercengang. Benar-benar, sepertinya tebakannya benar. Benar saja, sistem bodoh itulah yang membatasi budidayanya. Sistem bodoh, keluarlah. Saya ingin penjelasan. Xiao Changtian sangat marah. Dia mencoba berkomunikasi dengan sistem dalam pikirannya. Namun, yang menunggunya hanyalah keheningan. Keheningan adalah jembatan malam itu. Lupakan saja, aku kurang beruntung, kuot. Xiao Changtian, yang akrab dengan sistem itu, hanya bisa berkata tanpa daya. Karena itu, Xiao Changtian berjalan ke atas dan menggendong kucing putih kecil itu di pelukannya. Dia memandang Wang Miaoshu dan menggelengkan kepalanya. Pria muda yang besar dan kuat sebenarnya takut pada kucing. Untuk bisa berpasangan dengan Jiwer. Jiwer takut pada kura-kura itu. Sangat cepat, Xiao Changtian berjalan dengan harimau putih di pelukannya. Senior, apakah kamu juga punya kucing? Kucing putih kecil ini sangat cantik. Melihat harimau putih di tangan Xiao Changtian, wajah Wang Jingxian menunjukkan ekspresi kegembiraan dan cinta. Dia bahkan tersenyum pada harimau putih itu. Meong. Namun, harimau putih tidak menyukai siapapun kecuali Xiao Changtian. Melihat Wang Jingxian benar-benar tersenyum padanya, dia langsung memanggil. Ah! Teriakan ini. Hal ini menyebabkan Raja Realem Abadi berteriak juga. Namun, salah satu dari mereka memanggilnya dengan santai. Salah satunya adalah jeritan teror. Keduanya adalah tipe yang sangat berbeda. Wang Jingxian melihat seekor harimau putih besar berdiri di depannya. Entah kenapa, dia muncul di dataran luas dan kosong. Harimau putih itu adalah kucing putih kecil di depannya. Cakar kucing putih kecil itu bagaikan gunung saat ia menamparnya. Dia langsung ditampar dan dihancurkan menjadi genangan kabut darah. Dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan napasnya menjadi sangat tergesa-gesa. Apa yang salah denganmu? Xiao Changtian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah Raja Realem Abadi yang tergeletak di tanah. Gadis ini, saat aku memeriksanya sebelumnya, tidak ada masalah. Anemia, itu tidak mungkin.
Realem Immortal Wang yang ketakutan mendengar suara Xiao Changtian. Tiba-tiba, harimau putih besar yang meremukkannya menghilang. Tekanan mengerikan yang menyelimuti dirinya langsung menghilang. Fiuh. Baru pada saat itulah Raja Realem Abadi dapat berbalik. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa anak kucing putih di pelukan senior adalah binatang buas yang tiada taranya. Dia pernah mendengar dari adik laki-lakinya bahwa binatang buas yang tiada taranya bahkan lebih menakutkan daripada para pembudidaya abadi itu. Saya benar-benar bingung. Senior sangat ahli, bagaimana dia bisa membesarkan anak kucing? Jingxian Wang memahami hal ini dan buru-buru menjelaskan kepada Xiao Changtian. Kesalahanku. Tolong, senior. Wajah Wang Jingxian masih pucat, tapi dia sedikit pulih. Klan Wang. Bangunan itu sangat mewah. Luasnya ribuan mil, dengan banyak paviliun dan paviliun tepi sungai, gunung palsu dan air mancur, semuanya menunjukkan kekuatan ekonomi keluarga Wang. Keluarga Wang memang kaya. Xiao Changtian melihat lingkungan keluarga Wang dan berpikir sendiri. Dia mengelus kepala harimau putih itu beberapa kali. Harimau putih mengungkapkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Dia membuka mulutnya dan menjulurkan lidah merah mudanya, menjilati telapak tangan Xiao Changtian. Dasar bocah nakal. Xiao Changtian tersenyum tipis. Di bawah bimbingan Wang Abadi, Xiao Changtian dan dua lainnya dengan cepat tiba di aula utama. Dibandingkan dengan aula utama Sekte Matahari Besar, aula ini tidak memiliki aura yang megah dan khusyuk. Namun, aula utama di depannya juga dibangun dengan sangat megah dan mewah. Bahkan ada lebih dari 100 hidangan di atas meja. Keduanya terpesona. Senior, melihat Xiao Changtian, kepala keluarga Wang berlari dari jauh. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya dan senyuman. Wang Jingtian berdiri di samping kepala keluarga Wang. Kepala klan Wang, ini. Xiao Changtian memandang pemuda berbaju hijau dan matanya berbinar. Melihat pemuda itu memegang pedang di tangannya, Xiao Changtian, yang tinggal di samping stasiun relay sepanjang tahun, segera menyadari bahwa pemuda ini juga harus menjadi seorang kultivator. Adapun mengapa kepala keluarga Wang memanggilnya senior. Xiao Changtian tidak peduli. Banyak orang memanggilnya senior. King Yun yang sempurna tidak dapat membaca peruntungannya sendiri karena sebuah karya kaligrafi. Masih banyak lagi. Xiao Changtian sudah mati rasa karenanya. Selama seseorang memanggilnya senior, dia akan membiarkan mereka memanggilnya senior. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia fana atau pembudidaya abadi yang sangat lemah. Dia memiliki semua jenis keterampilan sukses besar yang telah ditingkatkan oleh sistem. Mungkin mereka pernah melihat kios-kios ini pada waktu tertentu. Senior, ini anakku. Dia sebelumnya menjadi murid sekte luar di keluarga Lin dan sedang mempelajari teknik budidaya abadi. Kepala keluarga Wang memperkenalkan sambil tersenyum. Wang Jingtian berdiri di samping, mengamati Xiao Changtian. Ada yang salah. Mengapa orang ini semakin terlihat seperti manusia? Bahkan jika para ahli itu menyembunyikan aura mereka, mereka seharusnya memiliki temperamen seorang kultivator abadi, kan? Mungkinkah tebakanku salah? Wang Jingtian sangat bingung. Dia memandang Xiao Changtian dan melihat harimau putih di tangan Xiao Changtian. Desis aku. Wang Jingtian langsung tersentak. Ada bunyi klik. Seperti Wang Jingxian, bagian bawah duduk di tanah. Dia juga melihat harimau putih surgawi. Aura harimau putih binatang surgawi yang sangat luas langsung menekan Wang Jingtian. Meong, harimau putih itu menjerit pelan, memutar matanya, dan menatap Wang Jingtian. Tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik. Seolah-olah dia mengatakan bahwa seekor semut pun berani menilai tuannya. Senior, ahli di bidang apa ini? Dia sangat menakutkan sehingga dia benar-benar memiliki binatang buas harimau putih sebagai hewan peliharaan. Petik 2. Wang Jingtian terkejut. Seluruh wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk sesaat, dia seperti patung. Babak 91, Pembukaan Alam Mistik, Arai Pembunuh Kaisar. Hantu harimau putih besar tergeletak di langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Raungan harimau putih. Langit bergetar. Seluruh dunia bersujud. Mendesis. Wang Jingtian tersentak dan tercengang. Dia terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Begitu kuat hingga tak terbayangkan. Kenapa kamu pingsan juga? Xiao Changtian memandang Wang Jingtian yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi bingung. Mengapa adik perempuan keluarga Wang ini begitu lemah?
Jika wanita itu sedikit lebih lemah, dia juga akan terlihat menyedihkan. Tapi Anda adalah seorang laki-laki, dan seorang kultivator dengan pedang. Bagaimana kamu bisa begitu lemah setiap hari? Bisakah seorang pria mengatakan bahwa dia tidak mampu melakukannya? Aku akan memberimu resep nanti. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, keluarga Wang mentraktirnya makan. Ini hanya bantuan kecil, jadi dia akan membantu jika dia bisa. Ya, Wang Jingtian, yang sedang duduk di tanah, buru-buru mengangguk. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa dia memberinya resep. Dia hanya mengetahui bahwa kekuatan harimau putih itu menghilang seketika saat suara Xiao Changtian terdengar. Apa tingkat kultivasi ini? Senior sungguh terlalu menakutkan. Aku khawatir hanya senior Ye Fan dari keluarga Ye yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, kan? Wang Jingtian memikirkan Ye Fan yang membunuh Ye Hao, yang telah menekan benua Banteng Barat, dengan kapak. Selain itu, dia tidak memiliki kultivasi apapun. Wang Jingtian segera memutuskan bahwa Xiao Changtian berada pada level yang sama dengan ahli seperti Ye Fan. Xiao Changtian menggendong anak kucing itu di pelukannya. Di bawah keramah tamahan hangat kepala keluarga Wang, semua orang bersulang dan tertawa. Namun, saat yang lain minum anggur, Xiao Changtian meminum teh. Cara menjaga kesehatan telah terpatri seluruhnya dalam nalurinya. Lebih penting, dia sedang menunggu kepala keluarga Wang memberinya hadiah emas lagi. Namun, dia telah menunggu selama beberapa jam, tetapi tidak ada seorang pun dari klan Wang yang berniat menyerahkan emas tersebut. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak akan memberiku emas itu? Tidak, saya harus memikirkan cara untuk mengingatkan mereka. Xiao Changtian memikirkannya dan segera berkata, 10 tael emas dari sebelumnya, quote. Xiao Changtian berkata perlahan, tatapannya menyapu wajah patriark klan Wang. Dia percaya bahwa kepala klan Wang adalah seekor rubah tua cerdik yang mengelola klan Wang sebesar itu. Dia pasti mengerti niatnya. Hasilnya seperti yang diharapkannya. Kepala klan Wang benar-benar mengerti. Ekspresi kepala keluarga Wang berubah, dan dia segera berdiri. Bagus sekali, kamu memang kepala keluarga. Sangat mudah untuk memberi petunjuk kepada orang pintar. Xiao Changtian mengangguk puas. Dia bahkan sangat puas saat melihat kepala keluarga Wang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Antisipasi.jpg. Namun, apa yang tidak disangka Xiao Changtian adalah kepala keluarga Wang tidak mengambil emas itu. Sebaliknya, dia berlutut di tanah. Senior, ini salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak menggunakan emas untuk membalas budimu. Maafkan saya, senior. Kepala keluarga Wang berlutut di tanah, wajahnya penuh penyesalan, memohon pengampunan pada Xiao Changtian. Xiao Changtian tercengang. Apa maksudnya ini? Apa hal yang umum? Aku hanya manusia biasa, oke. Manusia sungguh luar biasa. Apakah dia masih manusia biasa? Dia mengerti. Dia mengerti segalanya. Saat ini, dia mengerti segalanya. Itu pasti karena Wang Miaoshu telah menganggapnya sebagai gurunya dan ujian muridnya membuatnya berpikir bahwa dia juga seorang dokter dengan karakter yang mulia. Sayangnya, saya tidak. Xiao Changtian mengalami depresi. Muridnya mulia dan jujur, apa hubungannya dengan dia, gurunya? Jangan memfitnah saya, oke. Xiao Changtian berada dalam kekacauan di meja. Namun, saat berada di luar, mereka harus berpura-pura. Ini seperti gambaran seorang elit yang bekerja di luar dan seorang udik yang pulang ke rumah untuk tahun baru. Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Terima kasih atas pengampunannya senior, dan quote. Ketika kepala keluarga Wang mendengar ini, dia sangat gembira. Namun, pada saat ini, di luar kota panjang umur, tiba-tiba terdengar suara keras. Suaranya sangat keras, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Kepala keluarga Wang, yang hendak berdiri, hampir tersandung ke pelukan Xiao Changtian. Namun, setelah dimelototi oleh harimau putih, kepala keluarga Wang mengaktifkan batas kemampuannya. Dalam keadaan yang sangat menakutkan, dia memiringkan tubuhnya dan berdiri diam. Butler, cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Kepala keluarga Wang menginstruksikan kepala pelayan, tetapi sebelum kepala pelayan dapat menjawab, Dewa Matahari Agung berbicara terlebih dahulu, alam mistik telah muncul beberapa ribu meter jauhnya, quote. Meski ada jarak di antara mereka, auranya masih ditangkap oleh Great Sun Immortal.
Selain itu, dia merasa bahwa banyak sekali ahli dan ahli yang bergegas menuju alam mistik. Aura para ahli itu sangat kuat. Meskipun mereka jauh lebih rendah daripada 9 Phoenix Matriarch, aura mereka setara dengan mereka bertiga. Bahkan ada sebagian dari mereka yang kuat yang auranya bahkan lebih kuat dari mereka bertiga. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli di bidang transendensi kesengsaraan. Alam rahasia, Xiao Changtian tercengang. Di dunia budidaya abadi, dia telah mendengar bahwa banyak ahli akan mengambil tanah berharga sebagai wilayah mereka setelah mereka mati. Setelah meninggal, wilayah dunia kekacauan akan membentuk dunia rahasia. Atau mungkin itu adalah pertarungan antara banyak orang kuat, dan orang-orang kuat itu mati bersama dan akhirnya dikuburkan di tempat itu, membentuk dunia rahasia. Di alam rahasia, mereka akan memiliki banyak harta ajaib, teknik budidaya, dan bahkan obat mujarab. Ini semua adalah eksistensi yang akan didatangi oleh para penggarap abadi. Saya merasa sepertinya ada peluang bagi saya di alam mistik. Pada saat ini, Dewa Matahari Agung berbicara. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ini adalah intuisi seorang kultivator abadi. Kamu mau pergi? Kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya juga. Xiao Changtian awalnya tertegun, lalu dia melihat ke arah Great Sun Immortal. Jika Great Sun Immortal ingin pergi, akan sangat berbahaya baginya jika dia tidak dilindungi oleh para ahli. Dia seharusnya aman jika dia mengikuti Great Sun Immortal. Aku ingin pergi juga. Melihat ini, Wang Jingtian buru-buru menindaklanjutinya. Harus ada peluang bagi alam mistik untuk muncul. Namun, kekuatannya saat ini sangat lemah. Dia hanya berada di alam Golden Elixir. Setelah dikalahkan oleh kultivator tingkat 9 negara bagian inti emas, Wang Jingtian mengalami trauma. Dia ingin melakukan terobosan dan menjadi lebih kuat. Jika dia bisa mengikuti senior, dia akan aman dan hidupnya akan aman. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain dan hanya akan fokus mencari harta karun. Baiklah, ayo kita lakukan. Xiao Changtian mengangguk. Wang Jingtian juga seorang kultivator abadi. Meskipun dia lemah, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Di ruang gelap, pria bertopeng tengkorak itu memasang ekspresi muram dan memegang manik yang ditutupi gas hitam di tangannya. Bahkan jika kamu adalah seorang kaisar kuno, kamu masih harus mati dalam formasi pembantaian kaisar. Kaisar Banteng Hijau, awalnya aku ingin melakukan langkah ini lebih jauh, tapi sayangnya, kamu hanyalah sampah. Formasi pembunuh kaisar dapat diaktifkan dengan esensi darah. Kaisar Banteng Hijau. Babak 92, memasuki alam rahasia, di lahap kabut hitam. Garis bawahi. Namun, sebelum itu, saya masih membutuhkan esensi darah dari beberapa pembudidaya. Hehe, kalian semut yang sudah masuk, korbankan dirimu sendiri. Pria bertopeng tengkorak itu tertawa dingin. Suaranya bergema di dalam ruang rahasia yang gelap dan sangat menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa alam mistik kuno akan terbuka di kota Bobrok yang bahkan tidak memiliki banyak penggarap. Hahaha, siapa bilang begitu? Mereka yang bersekutu dengan Sekte Montenegro saya, silakan datang ke sini. Saya tidak tahu peluang seperti apa yang ada di alam mistik, dan peluang bertani seperti apa yang akan ada di sana. Namun, leluhurnya telah meninggal, dan sekarang sekte tersebut membutuhkan seseorang untuk menerobos dan menjaganya. Alam mistik ini adalah sebuah peluang. Sosok-sosok muncul di langit satu demi satu. Orang-orang itu sangat cepat, seperti aliran cahaya, jatuh ke alam mistik. Mereka mengikuti. Ada juga keluarga Xiao, Lin, dan Chu, serta Ye Fan, Mu Jihuang, dan lainnya. Alam mistik belaka tidak layak disebutkan dibandingkan dengan peluang di halaman kecil senior. Ye Fan, kenapa kamu datang ke sini? Mu Jihuang memandang Ye Fan dan bertanya. Saya merasa guru sepertinya telah datang ke benua Banteng Barat. Ye Fan memegang tangan Lin Tingzi dengan acuh tak acuh. Senior ada di sini. Kamu bisa merasakan aura senior. Mu Jihuang terkejut. Dia tahu bahwa Ye Fan sangat kuat dan jauh melampaui dirinya. Namun, apakah Ye Fan sudah cukup kuat untuk merasakan aura senior? Tidak, saya bisa merasakan aura senior kura-kura hitam. Ye Fan tersenyum tipis. Kura-kura hitam senior. Mu Jihuang tertegun dan kemudian dia melihat, seekor kura-kura berambut hijau menunggangi salah satu kepala panda, berjongkok di pintu masuk alam rahasia, menatap para pembudidaya wanita yang lewat. Gendut,
menurutmu mana yang lebih baik? Kura-kura hitam menepuk kepala Fatih Rongrong, kepalanya berayun ke kiri dan ke kanan, pandangannya tertuju pada siu perempuan itu. Bos, yang baru saja lewat masih baik-baik saja. Fatih Rongrong terdiam, merasakan bos menyentuh kepalanya, langsung bersukacita di dalam hatinya. Ini kakak kura-kura hitam. Di masa depan, tidak ada yang berani menindasnya jika dia mengikuti kakak laki-lakinya, bahkan Phoenix pun tidak. Selama dia tidak sendirian, kura-kura hitam senior. Pada saat ini, Mu Jiuhuang, Ye Fan, dan yang lainnya turun dari langit dan tiba di depan kura-kura hitam. Uhuk-uhuk, melihat Mu Jiuhuang, kura-kura hitam terbatuk 2 kali dan langsung menarik kembali matanya. Lalu, dia berkata, apakah kalian berdua sudah menyelesaikan masalah benua Banteng Barat? Kura-kura hitam senior, ini sudah terselesaikan. Kata Ye Fan acuh tak acuh dengan ekspresi hormat. Lumayan. Kultivasi Anda telah mencapai tahap ini. Tampaknya sebagai murid tertua guru, Anda tidak mengecewakan guru. Kura-kura hitam menatap Ye Fan sebentar dan berkata dengan puas. Sihir Daois guru masih yang terkuat. Ye Fan tidak berani menjadi sombong dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, alam mistik telah terbuka. Ini akan sedikit berbahaya bagi kalian berdua. Hati-hati. Kura-kura hitam mengingatkan. Segera setelah itu, dia menepuk kepala Fatih Rongrong, dan seperti roket, Fatih Rongrong langsung melesat. Suara mendesing. Dengan ledakan sonik, kura-kura hitam dan pemakan besi menghilang. Apakah itu berbahaya? Mu Jiuhuang sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat melihat Ye Fan masuk. Karena senior kura-kura hitam ada di sini, maka guru pasti ada di sini juga. Dengan adanya guru di sini, bahaya apa yang akan timbul? Di pintu masuk alam mistik. Itu adalah pusaran air yang sangat besar, seperti pusaran air di permukaan laut. Selama seseorang terjun, mereka akan bisa memasuki alam mistik. Pada saat Grand Sun Immortal dan yang lainnya tiba, hampir semua pembudidaya sudah masuk. Saat ini, hanya ada beberapa dari mereka di pintu masuk. Meong, harimau putih di pelukan Xiao Changtian melihat ke alam rahasia dan berteriak pelan. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi di alam mistik. Namun, dia melihat ke arah Xiao Changtian dan membenamkan kepalanya di telapak tangan Xiao Changtian lagi. Dengan adanya guru di sini, niat membunuh bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ayo masuk. Xiao Changtian berkata dengan ringan dan mengikuti di belakang Great Sun Immortal ke dalam pusaran. Saat dia menginjak pusaran tersebut, dia masih sedikit gugup. Namun, di saat berikutnya, ruang berubah. Cahaya putih menyala di depan matanya, dan kemudian dia memasuki alam mistik. Dunia rahasia dipenuhi dengan orang-orang. Ada beberapa orang. Xiao Changtian memandang kerumunan kultivator dengan penuh semangat. Jika dia tidak datang ke sini bersama Great Ocean Immortal, bagaimana dia, seorang manusia biasa, bisa melihat dunia rahasia dunia budidaya abadi? Karena itu, dia masih menantikannya. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Xiao Changtian bertanya pada Dewa Lautan Besar. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia rahasia, jadi dia tidak tahu aturan atau hal apa yang harus diperhatikan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah tidak salah mengikuti lautan abadi. Ini, orang-orang di Ocean Town tercengang. Senior, apakah Anda meminta saya memilih jalan? Namun, para kultivator di depannya semuanya berada di alam transendensi kesengsaraan, dan tingkat kultivasi mereka jauh melebihi miliknya. Belum lagi, alam mistik ini memberinya rasa bahaya. Namun, seniornya telah berbicara dan memintanya untuk memilih jalan. Bagaimanapun, dengan adanya senior, tidak akan ada bahaya apapun. Kalau begitu aku ambil yang di tengah. Ayo keluar dari tengah. Saya merasa meskipun sedikit berbahaya, peluangnya adalah yang terbesar. Kata sang abadi lautan besar dengan suara yang dalam. Meskipun Xiao Changtian sedikit takut ketika mendengar kata, bahaya, dialah satu-satunya kultivator yang tersisa. Tanpa dia, dia akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengikuti. Saat semua orang terus maju, suara rendah tiba-tiba terdengar di seluruh alam mistik. Suaranya sangat hampa, seperti hantu yang menangis. Alam mistik memang luar biasa. Xiao Changtian mendengarkan Ghost Whip dan sedikit gugup. Dia mendekati Dewa Matahari Agung. Harimau putih di tangan Xiao Changtian mengangkat kepalanya.
Wajahnya menjadi gelap saat ia meraung dalam kegelapan tidak jauh dari sana. Meong, mengikuti auman harimau putih yang dalam, kegelapan yang awalnya gelisah langsung ketakutan kembali. Di bagian lain, itu adalah pemandangan yang sangat berbeda. Apa ini? Mengapa kultivasi saya dilahap? Membantu. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya kabut hitam ini? Mengapa kita tidak bisa membunuh iblis darah di kabut hitam ini? Membantu. Teriakan terdengar saat para penggarap yang melampaui kesengsaraan ditelan oleh kabut hitam di mana-mana. Kabut hitam bergulung seperti gelombang. Gelombang demi gelombang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya meninggal, penggarap yang tak terhitung jumlahnya dilahap, dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka. Gemuk, anak-anak kecil ini cukup menarik. Tidak jauh dari situ, kura-kura hitam sedang menatap mereka dengan ekspresi tertarik.